Hmm, baik. Materi selanjutnya, sesudah Bapak Ibu membuat kelas, sorry, membuat akun, ya, maka Bapak Ibu harus membuat kelas. Kelas ini fungsinya adalah supaya Bapak Ibu bisa tracking, ya, muridnya Bapak Ibu itu sudah ada di level mana. Misal Bapak Ibu menggunakan skenario, di kelas itu Bapak Ibu akan adakan kompetisi coding, begitu ya. Eh, di mana yang paling cepat menyelesaikan misi adalah mereka yang pemenangnya, begitu. Nah, maka Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah harus membuat kelas, ya. Nah, dari sini Bapak Ibu akan klik buat bagian, ya, seperti ini. Terus kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mengidentifikasi atau membuat bagaimana nanti siswanya, muridnya Bapak Ibu masuk ke dalam kelasnya Bapak Ibu, ya. Bisa menggunakan gambar sandi, bisa menggunakan kata-kata rahasia, atau menggunakan login pribadi. Nah, perbedaannya bagaimana? Perbedaannya Bapak Ibu ya, kalau menggunakan gambar sandi, maka ini cocok untuk anak usia PAUD ya, 4 sampai 8 tahun. Berarti TK, SD seperti itu Bapak Ibu ya. Karena mereka hanya diminta untuk memilih gambar yang sesuai gitu sehingga untuk masuk ke dalam kelasnya Bapak Ibu. Kalau untuk anak yang lebih dewasa, lebih besar usianya gitu ya, lebih tua usianya, mulai dari 9 sampai 12 tahun, ya di mana ini berarti SD kelas 4 atau SD kelas 5 ya, Bapak bisa menggunakan kata-kata rahasia. Jadi tingkat eh, keamanannya lebih tinggi gitu. Kata-kata rahasia ini berarti mereka harus memasangkan atau menyambungkan sepasang kata-kata rahasia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Atau jika Bapak Ibu mengajar di SMA, SMK, MA, atau di jenjang itu ya Bapak Ibu ya, sesudah lulus SMP, maka yang paling direkomendasi adalah Bapak Ibu menggunakan login pribadi ya. Jadi di sini siswanya Bapak Ibu nanti akan membuat akun code.org mereka sendiri ya. Apakah muridnya Bapak Ibu harus menggunakan Microsoft 365? Tidak perlu gitu ya. Artinya kalau ada baikan, Bapak Ibu bisa memperkenalkan Microsoft 365 dan berbagai fitur keren di dalamnya untuk kelasnya Bapak Ibu, kan gitu ya. Kalau enggak punya Microsoft 365 di sekolah, ya Bapak Ibu bisa gunakan akun-akun yang lain ya. Misal siswa menggunakan akun Gmail-nya mereka, atau misal siswa menggunakan akun Facebook-nya mereka gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu untuk muridnya, Bapak Ibu bisa gunakan segala macam akun yang mereka punya, gitu ya. Tapi jika Bapak Ibu mungkin kepengen memberikan manfaat lebih di muridnya Bapak Ibu dengan Microsoft 365 Education, nah untuk sekolah, guru pendidikan, Microsoft 365 Education ini diberikan gratis untuk Bapak Ibu dengan registrasi hanya menggunakan website sekolah SCHID. Begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya website SCHID, maka Bapak Ibu bisa meregistrasikan sekolahnya untuk mendapatkan Microsoft 365 Education secara gratis. Begitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan tanyakan ke trainer atau tanyakan ke eh, MI Expert atau MI Fellow Indonesia terkait hal ini. Nanti Bapak Ibu akan dibagi ya, atau bisa langsung kontak ke nomornya saya ya di UC yang suka aja, Bapak Ibu tinggal search saja. Nanti akan muncul kontaknya saya. Bapak Ibu bisa kontak saya di situ begitu ya. Saya akan pilih yang login pribadi Bapak Ibu seperti ini. Nah, lalu saya akan masukkan bagian kelasnya. Berarti kelasnya ini adalah kelas misal di kelas seperti ini ya, 11F1 bahasa Inggris gitu. Karena saya mengajar di SMA kelas 12, Bapak Ibu, maka saya pilih yang level 12, begitu ya. Nah, kalau sudah memberikan nama, memberikan grade-nya, Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu pilih kurikulum mana yang akan digunakan Bapak Ibu untuk pembelajaran coding. Ya, ini banyak banget materinya dari SD misal. Maka ada kurikulum terkait dengan dasar-dasar CS ya. CS itu Computer Science atau ilmu komputer gitu ya. Ada CS Connection, ada dipimpin guru dan lain-lain seperti itu ya. Untuk SMP sama, SMA juga sama. Atau Bapak Ibu mungkin ingin memperkenalkan siswa dengan coding ya, coding dengan programming, dengan bahasa-bahasa pemrograman begitu. Misal JavaScript, Python dan lain-lain. Maka Bapak Ibu pilih yang jam
code atau hour of code. Nah, di, pelatihan ini Bapak Ibu, saya akan, memberikan demo Bapak Ibu tentang hour of code ya atau jam kode, di mana siswanya akan saya minta untuk belajar menuliskan baris-baris kode dalam pemrograman. Karena ini penting ya Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya muridnya Bapak Ibu nanti punya computational thinking, punya soft skill berpikir ala-ala komputer, ya. Sehingga ketika mereka mengerjakan segala sesuatu itu bisa dengan sangat runtut, Bapak Ibu, ya, dengan sangat efisien, gitu. Nah, baik, kita pilih yang jam kode atau hour of code, lalu Bapak Ibu pilih yang coding dengan Anna and Elsa, seperti itu, ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa tambahkan co-teachers di sini ya, atau bisa advance, ini bisa pair programming. Artinya pair programming adalah ketika ini diaktifkan, maka murid bisa memilih bekerja dengan teman sekelas di komputer yang sama, Bapak Ibu ya. Biasanya kalau sekolah tertentu itu kan satu komputer diisi dengan 2 murid misal. Nah, itu bisa menggunakan yang pair programming seperti ini. Oke. Kita klik finish creation. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan kembali ke dashboard ya. Bapak Ibu turun, sekarang Bapak Ibu sudah punya satu kelas seperti ini ya, 12F1 bahasa Inggris. Kursusnya adalah coding dengan Anna and Elsa, lalu Bapak Ibu bisa tambahkan murid atau kode kelasnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi beginilah cara membuat kelas membuat kelas di, code.org. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selamat mencoba Bapak Ibu.